Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Bu. Ah, Baik, izin sebelumnya, Bu, saya Cindy Cahaya Fitri, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, di sini saya izin mohon sebentar waktu Ibu untuk mewawancarai tentang permasalahan sosial emosional anak usia dini. Nah, di sini sesuai dengan data yang saya dapatkan bahwa Ibu adalah salah satu guru sekaligus juga sebagai kepala sekolah di TK PAUD Asuro yang ada di Desa Sigalapang Julu. Namun sebelumnya izin Bu, apakah saya boleh meminta identitas ataupun CV Ibu? Ya, boleh. Bentar ya Bu. Ya. Untuk nama lengkap Ibu, sebelumnya nama Ibu siapa, Bu? Ya, nama saya Nur Asyaro SPDI. Sudah berapa lama Bu ngajar di PAUD Asuro? Alhamdulillah udah 8 tahun. 8 tahun. Oh ya Bu, Ibu ngajar di kelas A untuk usia 4 sampai 5 atau kelas B yang 5 sampai 6 tahun, Bu? Ya, dua-duanya dimasuki. Dua-duanya ya. Nah, langsung saja Bu, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Nanti saya mohon informasinya dari Ibu tentang permasalahan pengembangan anak sosial emosional anak usia dini. Nah, untuk kelas rombel Ibu ada berapa siswanya ya Bu? Ya, satu rombel 15 orang. 15 orang. Nah, yang 15 orang ini jumlah laki-lakinya ada berapa Bu? Perempuannya berapa? Eh, 9 perempuan dan laki-laki 6. Nah, makasih Bu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, gini Bu, menurut misalnya yang Ibu selama mengajar di dalam kelas, apakah permasalahan ataupun karakter yang unik dari cara Ibu untuk mengembangkan sosial emosional anak usia dini, Bu? Iya, eh, kita ketahui ya, sosial emosional anak itu memang sejak pertama masuk sekolah kita udah bisa melihatnya ya, yang mana awalnya kadang si anak belum bisa bergaul, dan kadang si anak tidak mau ditinggal orang tuanya setelah diantar ke sekolah. Jadi kalau saya untuk memancing bagaimana biar nampak sosial emosionalnya di situ, saya kadang membuat pembelajaran per kelompok atau untuk kerjasama. Jadi di sini kita melihat yang mana si anak yang bisa telah bisa mengontrol sosial emosionalnya, dan yang mana si anak yang sudah bisa bersosial dengan kawan-kawannya. Berarti Bu, untuk langkah yang pertama untuk mengenalinya kita harus membuat seperti metode kelompok belajar gitu ya Bu. Nah, Iya, untuk itu di dalam ruangan ya. Yang mana pertama kalau dia datang ke sekolah, waktu pertama kita penerimaan murid baru, kita udah melihat emosional si anak. Kadang anak itu diantar orang tua ke sekolah dan tidak mau ditinggal orang tua, itu sudah termasuk emosinya. Nah, jadi kalau di dalam ruangan pembelajaran kita akan membuat perkelompok metode pembelajarannya, maka kita akan bisa mengetahui apakah si anak itu sudah mampu bersosial dan apakah anak itu bisa mengontrol emosionalnya. Baik Bu, untuk pertanyaan yang pertama saya dapat mengambil kesimpulan. Dan untuk pertanyaan yang kedua, gini Bu, misalnya nih, kan ada anak yang satu, seperti yang Ibu bilang ada yang berani, ada yang mandiri, dan ada juga yang malu-malu. Nah,
karakter yang lain dari beberapa hal tersebut, apakah ada itu misalnya, Bu? Misalnya, anaknya itu dia emang awalnya mandiri, tapi dikarenakan ada kawannya yang berbeda karakter, jadi dia tingkat sosial emosionalnya itu bisa berbeda. Jadi apakah ada ciri unik, Bu, dari salah satu anak tersebut yang menimbulkan sikap, emosionalnya yang berbeda? Ya, anak-anak pasti beda-beda lah ya emosionalnya gitu kan. Kalau sementara memang kebiasaan itulah yang ada anak emosionalnya itu malu, ada yang udah bisa mandiri, ada yang kesam. Yang paling uniknya juga ada juga dia itu menguasai. Ada emosional si anak itu dia menguasai. Maksudnya kalau istilahnya ada suatu uh, ya maaf ada kesalahan teknis. Ya, nggak apa-apa. Jadi di sini ada itu anak itu yang paling apanya kita itu menguasai karena mungkin di kalangan atau di lingkungan keluarganya dia dibiasakan gitu kan. Jadi kadang anak itu tidak mau berbagi, itu yang paling sulitnya kita ini harus kita ubah karakternya tersebut. Ya, Bu. Baik, Bu, untuk pertanyaan yang terakhir, yang ketiga, di sini saya, meminta ataupun menginginkan saran nih, ataupun metode yang lebih efektif, ataupun, yang lebih cocok gitu untuk mengembangkan sosial emosional anak usia dini itu seperti apa ya, Bu? Sesuai yang pengalaman Ibu dalam mengajar dalam kelas. Oh ya, di sini kalau saya pribadi ya, kita biasanya mengadakan kegiatan lomba yang di mana lombanya itu diikuti per kelompok, bukan perorangan. Jadi di situ kita melihat kerjasamanya, emosinya. Jadi anak-anak di saat berlomba itu pasti mengeluarkan karakter masing-masing gitu. Kadang anak dia ya itulah paling mungkin metode yang paling bagus dan di situ sangat nampak sekali sisi emosi apa si anak sosial emosionalnya yang mana dia itu lomba itu dalam bentuk perkelompok gitu, bukan cuma dia yang memenangkan, jadi orang itu sama-sama bersatu untuk memenangkannya gitu. Oh, iya, Bu. Mungkin itu saja. Baik, Bu, saya bisa dapat menerima, berarti bisa disimpulkan bahwa metodenya ini jangan ke perorangan gitu ya, Bu. Kita harus kooperatif secara kelompok sehingga mereka bisa saling berinteraksi dengan kawan yang satu dengan yang lainnya. Eee Mohon, Bu, untuk data siswa, apakah ada yang dalam, pengamatan Ibu yang awal masuk dia masih malu-malu, sehingga setelah beberapa pertemuan dia lebih mandiri lagi? Untuk nama sama umurnya aja, Bu. 2 orang bisa, Bu? Ya, terima kasih. Udah jelas ya, setiap awal penerimaan murid pasti ada anak yang malu-malu gitu kan, yang masih belum bisa bergaul dengan kawannya, belum bisa menerima lingkungan sekolahnya. Makanya di situ kita di awal sekolah itu seminggu pertama kita itu memperkenalkan lingkungan sekolah dan ruangan gitu kan, istilahnya mereka harus mengenal terlebih dahulu gitu kan. Jadi di sini memang ada anak kami yang awalnya malu-malu, tapi setelah seminggu kemudian dia alhamdulillah udah bisa berinteraksi dengan kawannya dari sosialnya ya. Kalau dari sisi emosionalnya, kadang anak itu memang dia sifatnya kadang tidak mau mengalah gitu kan, tapi alhamdulillah sekarang anaknya udah berubah gitu. Karena itulah gunanya kita sebagai pendidik untuk mengubah karakter si anak. Jadi di sini atas nama
Ashifa Farisha satu ya. Dia awalnya itu malu-malu lantaran dia itu di lingkungannya dia tidak bergaul, hanya di keluarga. Setelah kita kita teliti ya, anaknya anak rumahan gitu. Jadi pas masuk sekolah dia masih malu-malu untuk berinteraksi dengan kawannya. Tapi alhamdulillah sekarang dia sudah bisa. Dan yang kedua, di sini anak kami Rivaldi. Nah, anak ini bukannya malu-malu, tapi karakternya dia itu emosinya tinggi sekali gitu ya. Dia tidak mau diganggu sama kawannya. Dia pengennya istilahnya dia main, dia pengen sendiri, tidak harus diganggu, diambil atau direbut mainannya gitu. Tapi alhamdulillah sekarang setelah kita bina gitu kan, setelah kita terangkan, alhamdulillah dia sekarang sudah mau berbagi gitu. Oh, ya, Bu. Baik, terima kasih banyak Bu. Sekian untuk pertanyaannya. Namun untuk terakhir, saya ambil dokumentasi dulu ya Bu. Iya, boleh. Bentar ya Bu, 1, 2. Nah, terima kasih banyak ya Bu. Saya Cindy Cahaya Fitri. Terima kasih banyak sudah membagi waktu Ibu dan aktivitasnya sudah terganggu. Mudah-mudahan Ibu selalu dalam keadaan sehat dan juga sukses selalu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.